inklusi itu kan menggabungkan anak berkebutuhan khusus dengan anak kebanyakan. Kalau dikatakan peluang, sedih ya, karena kalau peluang itu sebenarnya kemunduran. Semakin ada anak berkebutuhan khusus, kita mundur berarti. Oh iya. Jadi makanya inklusi itu bukan berarti anak berkebutuhan khusus saja. Kalau semakin banyak berkebutuhan khusus yang ada di dunia ini, sebenarnya itu menjadi PR besar untuk kita. Iya. Harapan saya setiap hari akan berkurang anak berkebutuhan khusus. Dengan apa? Dengan ada PAUD Harsha Ceria, kita mengkampanyekan kepada masyarakat bagaimana mengasuh dengan benar. Bagaimana pola yang tepat untuk anak-anak kita. Bagaimana orang tua dari sebelum lahir sudah bisa mendeteksi dini tumbuh kembang anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Inong Talks yang ada di mana aja ya. Kali ini kita masih berbincang terkait tentang isu perempuan ya, inspiratif dan juga edukatif. Udah lama ya kita nggak nyapa nih pemirsa Inong Talk, dan juga kita sudah lama juga tidak tayang karena ada beberapa hal. Tapi kali ini edisi spesial ya, bersama bintang tamu kita. Bintang tamu kita yang spesial ini 2 kali beliau di Inong Talk. Kalau sebelumnya membahas masalah tentang pendidikan inklusi, tetapi kita hari ini menggali bagaimana sih sebenarnya sosok Kak Ina. Kak Ina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah sehat, menyenangkan, bahagia. Kita nggak ada perencanaan nih Kak ya. Iya, hebat. Tapi ini kita culik Kak Ina untuk menjadi narasumber Inong Talk, dan beliau sebenarnya nggak ada persiapan dan apa. Kita datang ke kantor beliau ya teman-teman, karena memang ini adalah salah satu TK Harsha ya. Ya, Harsha Ceria. Tapi BTW nih Kak, karena Kak Ina ini juga salah satu yang ditulis, saya lupa, sosok perempuan inspiratif Aceh masuk loh kata gue. BTW nih Kak, ini kan Kakak nih sebelumnya nih ya, dulu kan lulusan UIN ya? Pernah kuliah di UIN, di Fakultas Dakwah, kuliah sampai selesai lah semua, tapi tidak wisuda. Tidak wisuda. Aduh, gimana ceritanya? Tapi saya alumni ya, alumni Fakultas Dakwah. Gimana ceritanya nggak wisuda? Gimana ya waktu itu? Tahun 98 itu kan saya menikah, terus masa-masa itu kan masih masa-masa konflik ya. Masa konflik, terus saya menikah tidak lama, alhamdulillah ada rezeki langsung hamil. Jadi kan untuk KKN itu susah. Kalau dulu KKN itu sampai 4 bulan gitu kan. Jadi akhirnya yang namanya saya tidak mengatakan semua perempuan, tapi mungkin saya saat itu kondisi yang tidak terlalu berani ya, pisah dengan suami, terus KKN-nya juga jauh ke daerah-daerah konflik. Sementara kelemahan saya tidak bisa bawa kendaraan gitu kan. Kalau dulu tuh dulu itu bukan katanya sih, emang kondisinya emang KKN-nya sampai 4 bulan. Terus saya dalam keadaan hamil, akhirnya saya tertunda lah, tidak KKN. Setelah itu di rumah jadi ibu rumah tangga. Oke, sebentar Bu, tapi ini menarik nih Kak Ina. Kak Ina sampai sekarang belum ngambil ijazah sama sekali. Memang tidak selesaikan. Memang tidak selesaikan hari ini. Sampai hari ini, tapi saya setelah saya lahir anak yang pertama, saya sudah sehat gitu kan, saya mau kembali ke kampus, tapi ada beberapa kendala. Akhirnya saya diajak oleh teman, tapi saya anggap ini adalah jalan dari Allah. Saya diajak oleh teman, yuk kita kuliah di Tarbiyah. Jadi akhirnya saya mengambil penyetaraan S1 Tarbiyah. Dan yang saya katakan adalah jalan Allah tadi, ternyata untuk membuat sekolah kan, menjadi kepala sekolah itu harus S1 pendidikan gitu. Jadi saya anggap ini jalan buat saya gitu kan. Dan tidak mengecewakan juga ketika saya tidak tamat di IAIN di Fakultas Dakwah, tapi sampai hari ini ilmu-ilmunya, saya jurnalistik, alhamdulillah saya punya buku, saya punya komunitas menulis, saya juga alhamdulillah sampai hari ini ya ceramah lah ya, ngisi-ngisi parenting. Itu yang menjadi pertanyaan ini Kak Ina kan, karena kalau misalnya berpikir nggak lulus misalnya S1 tetapi bisa membangun sekolah, membangun TK, itu kan yang luar biasa. Dan tanya-tanya orang ini di luar nih Kak Ina tuh lulus S3 malah. Orang berpikir gitu. Karena gini ya pemirsa Inong Talk, Kak Ina ini kan sering kita lihat misalnya di flyer, misalnya jadi narasumber A, B, dan C, dan kemana-mana. Itu kan biasanya track recordnya nih S2, S3 gitu. Tapi beliau S1 luar biasa. Terus, nah setelah S1 terus gimana nih Kak? Maksudnya proses sebelum membangun sekolah sendiri. Iya, dulu kan setelah jadi biasalah ya, setiap perempuan mungkin pasti punya cita-cita kepingin menjadi ibu yang baik. Jadi ibu yang baik untuk anaknya, menjadi istri yang baik gitu kan. Jadi saya punya kesepakatan dengan suami ketika menikah itu, saya kepingin mengasuh anak ya sendiri gitu kan. Walaupun mungkin budaya kita kan kalau melahirkan ditemani oleh mama
mama kandung, oleh ibu mertua, tapi kami punya kesepakatan saya dan suami merawat anak gitu. Akhirnya saya menjalani itu beberapa tahun, sampai pernah juga sih kerja, tapi paruh waktu lah, kerja sekedarnya, tidak fokus sekali bekerja gitu. Ngajar di SD pernah, saya pernah mengajar di SD, saya pernah mengajar di pesantren, saya pernah juga dulu jadi asisten ya di kampus tarbiyah, pernah juga IAIN. Waktu itu setelah tsunami kan kita butuh dosen ya, saya pernah juga. Tapi terakhirnya entah kenapa tiba-tiba adik saya itu ngasih tahu, Kak ada sekolah buka di Uli Karing, mereka butuh guru, Kakak mau coba tidak gitu. Disitulah awal mula saya akhirnya mendaftar di sebuah sekolah PAUD Kasya dulu. Di sana bermula sampai akhirnya setelah saya 12 tahun di sana, saya pikir sudah cukuplah saya di sana, saya sudah harus bisa mengembangkan diri, baru saya berpikir untuk membuka sekolah. Oke, sebentar gitu. 12 tahun ngajar di PAUD Kasya. Ya. 12 tahun itu lama loh, Kak. Iya, dari tahun 2009 saya masuk ke sana tuh ketika umur sekolah itu 6 bulan, saya bergabung di sana. Awal itu menjadi guru, 6 bulan menjadi guru, terus ketua yayasannya senang dengan saya, melihat saya seperti apa mengajar. Akhirnya saya dijadikan wakil kepala sekolah, 6 bulan jadi wakil kepala sekolah, kurang lebih di tahun 2011 jadi kelola sekaligus jadi kepala sekolah juga waktu itu. Waktu itu masih belum ada TK ya, masih kelompok bermain. Kelompok bermain. Apa jadi sih uniknya menjadi guru PAUD? Enak sih kan sebenarnya. Banyak orang yang lari dari kenyataan. Iya. Kan? Banyak yang guru-guru PAUD saya lihat akhirnya tidak jadi guru PAUD ya. Benar. Sebenarnya gini sih, sebenarnya itu panggilan saya itu mencintai memang dunia anak pertama. Kalau ditanya Bu Ina kok bisa jadi ke PAUD, dari dakwah ya, dakwah jurnalistik, tapi saya tetap bangga ya, saya tetap bangga jadi walaupun saya dibilang tidak selesai di sana, saya selalu mengatakan saya alumni dakwah. Saya mencintai dakwah, saya mencintai jurnalistik sehingga saya punya buku dan sebagainya. Dan saya kenapa di PAUD? Dari mama sih sebenarnya. Saya melihat bagaimana mama itu, sosok ibu saya itu menyayangi anak. Kalau saya tuh, mama itu dapatnya sosok dia memahami perasaan anak. Kondisi anak, perasaan anak, bagaimana cara dia menghadapi anak itu mendalam buat saya. Sehingga walaupun dulu saya nggak dapat ilmu parenting, tapi saya merasa ada hal yang positif yang saya lakukan untuk anak saya. Walaupun tidak sempurna ya, ada hal-hal positif. Contohnya misalnya, ketika saya melahirkan, kebiasaan budaya kita, ibu yang mengurus, mertua ataupun mama kandung mengurusin bayi. Kalau saya tidak, saya kepingin setiap sentuhan itu saya pegang anak. Menyusui, saya nggak pernah mau nanti kita kasih air susu instan saja, kita kasih makan, saya tidak, tetap 6 bulan saya ASI eksklusif, dulu 4 bulan ya, masa-masa saya tuh ASI eksklusif tetap gitu. Ilmu itu kan nggak dapat di parenting masa itu, tapi saya nggak tahu, mencintai sekali. Saya tahu mengurusin anak sendiri gitu, jadi kayaknya emang ada nalurinya itu dah. Nah, semua keinginan kecintaan saya terhadap anak ini saya aplikasikan ke sekolah yang saya dirikan gitu, dan saya merasa puas. Pengetahuan yang saya tahu terhadap untuk anak saya itu, dengan tambah lagi semakin kemari kan ilmu pengetahuan tentang parenting kan semakin luas ya. Kita bisa membaca, kita ikut parenting, kita ikut seminar, akhirnya pengetahuan semakin banyak nih. Akhirnya gimana? Saya implementasikanlah ilmu yang ada di saya itu, yang saya baca, yang saya dapatkan di sekolah. Anak saya kebetulan udah besar nih, alhamdulillah. Udah umur 23 tahun dengan umur 18 tahun. Jadi kemana nih saya tularkan nih kecintaan saya terhadap anak, ke sekolah ini tadi. Oke, ke tapi kan anak-anak usia dini itu ya. Berarti kalau misalnya menjadi guru PAUD itu menjadi pilihan lah ya. Iya sih, pilihan atau gimana? Karena nggak semua orang bisa maksudnya mendidik anak loh. Anak kalau PAUD itu masih sebelum TK. Iya, bagaimana kita memahami kan, seperti contohnya hari ini. Sama nggak sih PAUD itu kayak orang jaga anak gitu? Enggak dong, beda. Nah, kalau gitu? jaga anak yang penting jangan nangis, ngantuk ditidurin, kalau mau pup BAB dibantuin gitu kan, habis itu selesai. Nah, kalau di PAUD itu enggak kan, terintegrasi semua kesehatannya, dari tumbuh kembangnya, jadi setiap guru PAUD itu harus paham 3 bulan pertama seperti apa, 3 bulan kedua seperti apa, sosial emosional anaknya bagaimana, kemampuan kognitifnya bagaimana, apalagi motoriknya seperti apa, bahasanya seperti apa. Jadi ada 6 aspek dalam usia dini, guru-guru harus paham gitu. Sehingga kalau dibilang, Bu Ina ada buka kelas baby, ya ada. Ngapain aja baby di sekolah kayak gitu. Nah, saya buka kelas baby itu mungkin berbeda. Saya tidak pernah mau mengatakan punya orang lain tidak benar. Tapi saya selalu punya kelas bayi, anak tidak boleh diayun. 0 sampai 2 tahun itu, apakah ayun salah? Saya nggak bilang ayun salah.
Tapi saya bilang ketika orang tua mengantarkan anaknya kemari itu bukan dengan maksudnya karena kondisi bekerja, bukan berhenti aja bekerja. Kita nggak bisa juga suruh orang berhenti bekerja, kan kita tidak pernah tahu masalahnya. Sehingga menghadirkanlah sekolah PAUD Harsha Ceria, bagaimana menampung, bagaimana menjadi perpanjang tanganan orang tua mengasuh anak walaupun sebenarnya tidak sempurna. Karena yang sempurna itu pasti orang tuanya. Sehingga saya buka kelas baby, orang tua boleh lihat tadi di dalam ada orang tua yang mau menyusui, orang tua mau melihat anaknya. Terus kenapa tidak diayun Bu Ina? Saya tidak mau melepaskan, seharusnya anak 02 tahun itu butuh dekatan orang tua ibunya. Dia harus paham, wah ini detak jantung perempuan, wah ini detak nadi, walaupun dia nggak bilang ya. Dia tahu, oh ini puting susu ibu, oh ini ibuku. Kalau dia guru PAUD-nya berarti kan tidak ada puting susu kan, tapi ada sentuhan-sentuhan dan itu perlu untuk sensor motorik anak. Sehingga membuka sekolah PAUD itu bukan cuma datang, nyanyi, selesai, pulang. Tapi sebelum ke situ nih, tentu ada juga yang misalnya membuat saya penasaran nih Kak Ina. Kalau misalnya ini ya dari perjalanan menurut buku Right Brain itu kan orang yang mampu misalnya bekerja sama orang lain kemudian menciptakan pekerjaan baru, maksudnya nggak selamanya bekerja sama orang lain. Apakah memang udah tertanam dari diri Kak Ina atau seperti apa? Atau memang berjalan seiring waktu? Oh ini udah jenuh nih kerja sama orang, harus buka kerja sendiri atau seperti apa? Kita harus berkembang. Kalau saya bilang kita harus berkembang. Harapannya bukan hanya PAUD Harsha Ceria. Harapannya akan banyak sekolah-sekolah inklusi lainnya. Kita ini sekolah inklusi kan, harapannya. Dan saya selalu bilang ke guru-guru, ada Bu Meta kepala sekolah, ada Bu Siti, ada guru-guru yang lain, kalian harus berkembang. Ketika kalian bekerja sama saya, ketika ibu guru bekerja sama saya, jangan pikirkan selalu menjadi bawahan. Ya Allah, kalau seandainya saya semoga Allah berkahi umur ya. Seandainya saya nggak ada nih, terus saya hilang nih semua kayang, saya punya strategi kayang, terus nggak ada yang ngerusin, gimana? Jadi harapannya adalah, termasuk anak saya bilang jangan tergantung sama mami. Kakak kalau mau buka lagi silakan. Bu Meta kalau sanggup silakan. Karena kan kita harus berkembang. Kan kita kepingin semua orang akan banyak tertampung, dan hari ini juga nggak tertampung loh sebenarnya. Banyak yang kita, Bu, tunggu ya semester depan gitu kan. Karena kalau semakin banyak sekolah inklusi itu kan semakin luar biasa kan. Karena tidak bisa kita pungkiri pergeseran nilai-nilai pengasuhan anak. Saya lihat gadget juga. Bagaimana orang tua yang masih, kalau saya bilang gagap, nggak gagap ya, terlalu euforia dengan teknologi sehingga lupa apa sih yang bisa membuat anak kita mundur perkembangannya? Apa yang menjadikan anak kita mundur? Kenapa semakin lama di PAUD Harsha itu semakin meningkat anak-anak yang hadir yang kemunduran verbal, yang terlambat berbicara? Kenapa? Gitu kan? Jadi harapannya dengan banyaknya anak berkebutuhan khusus tapi tidak ada yang menampung, tidak ada sekolah, itu gimana anak-anaknya? Sehingga selain kita nerima anak-anak sekolah di sini, kita juga punya misi mengkampanyekan kepada masyarakat luas bahwa pendidikan itu pengasuhan harus memberikan pengasuhan terbaik untuk semua anak. Oke, berarti intinya itu menciptakan pekerjaan atau lowongan pekerjaan, membangun TK Harsha itu bukan karena memang tidak suka di lembaga, tetapi memang untuk mengembangkan bakat sendiri. Iya, insya Allah nanti tahun depan ini lagi perencanaan. Saya boleh ya bermimpi, boleh kan? Nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti teman-teman Inong Talk juga doakan saya tahun 2023 ini lagi berpikir, lagi menyiapkan guru semuanya untuk buka di tahun 2024 di Aceh Besar. Insya Allah nanti, jadi karena ini ada yang dari Ketapang, dari mana-mana itu terlalu jauh kemari. Jadi kita akan buka persiapan setahun. Di tahun insya Allah tahun 2024 di bulan 7 kita mulai menerima anak-anak di ini sekolah. Cabang TK Iya, Harsha. Nah, tetap ini khusus kita untuk Aceh Besar rencana saya buat. Ini kan kita Banda Aceh ya. Jadi ini kita buat di Aceh Besar sehingga akan banyak anak-anak terlayani, akan banyak anak-anak berkebutuhan khusus juga terlayani. Gitu. Tapi ini kan semakin lama nih Kak Ina, kan kita lihat anak-anak berkebutuhan khusus itu semakin banyak ya. Nah itu tadi yang saya bilang. Ini menjadi peluang sebenarnya ketika Kak Ina ini peluang ya dan tantangan ini untuk Kak Ina membuka PAUD inklusi, atau memang di sini bisa campur? Ya, yang namanya inklusi itu kan menggabungkan anak berkebutuhan khusus dengan anak kebanyakan. Kalau dikatakan peluang, sedih ya, karena kalau peluang itu sebenarnya kemunduran. Semakin ada anak berkebutuhan khusus, kita mundur berarti.
Oh iya. Jadi makanya inklusi itu bukan berarti anak berkebutuhan khusus saja. Kalau semakin banyak berkebutuhan khusus yang ada di dunia ini, sebenarnya itu menjadi PR besar untuk kita. Iya. Harapan saya setiap hari akan berkurang anak berkebutuhan khusus. Dengan apa? Dengan ada PAUD Harsha Ceria, kita mengkampanyekan kepada masyarakat bagaimana mengasuh dengan benar. Bagaimana pola yang tepat untuk anak-anak kita. Bagaimana orang tua dari sebelum lahir sudah bisa mendeteksi dini tumbuh kembang anak. Ketika kita hamil, kita ke dokter. Ketika sudah lahir, lihat perkembangan 3 bulan pertama. Apakah anak hanya tertidur saja? Apakah anak tidak membuka genggaman tangannya padahal seharusnya? Apakah anak pendengarannya bagus? Itu sudah bisa dideteksi sebenarnya. Sehingga harapannya ke depan bukan malah bertambah, berkurang. Itulah tugas besar. Iya. Secara humannya. Iya, itulah sebenarnya harapan kita. Sehingga hadirlah PAUD Harsha tadi yang mengkampanyekan pentingnya pengasuhan yang baik, yang benar, yang tepat untuk anak-anak usia dini, terutama untuk anak yang mana? Seluruh anak, bukan hanya anak-anak kebanyakan. Karena nggak bisa dipungkiri loh, ada anak-anak berkebutuhan khusus ala cikah menan, menyuta peget pi, menyuta usaha pi hanjit li. Sehingga kita anggap udah biar emang kayak gitu aja. Padahal semakin dia kita biarkan, semakin besar dia kan semakin susah kan menghadapinya gitu kan. Jadi harapannya jangan semakin bertambah. Kalaupun tidak ada anak berkebutuhan khusus, PAUD Harsha Ceria tetap akan ada. Tetap ada karena memang bukan hanya kepada anak adik, tapi anak normal juga. Kalau berapa lama ada nih PAUD Harsha? 2 tahun. 12 tahun saya yang di PAUD Harsha, ini jalan 2 tahun. Tahun pertama kita alhamdulillah 1 gedung untuk kelompok bermain, tapi di tahun kedua kita udah pisahkan kelompok bermain dengan TK. Jadi di belakang ini nggak jauh dari sini juga sekitar 30 meter itu khusus untuk TK-nya. Dan alhamdulillah sudah ada SD. SD-nya juga sebenarnya SD itu kan munculnya karena ada anak-anak kan, anak-anak Bu saya nggak mau SD keluar gitu kan, ya udah kita buka SD, tapi afiliasi itu bahasanya gini istilahnya, kita sekolah di PAUD Harsha, di TK, di SD Harsha, tapi semua NIS dan lain sebagainya kita tunduk ke Fajar Harapan. Fajar Hidayah, maaf, Fajar Hidayah. Jadi semua administrasinya ke sana. Tapi ini kita justru melihat nih Kak Ina ya, karena perkembangan zaman tergerus dengan teknologi gitu kan. Tapi ada satu nih Kak Ina, karena ini berbicara masalah personalnya Kak Ina kan. Siapa sih sebenarnya sosok inspiratif di balik perjuangan Kak Ina? Karena orang lihat sosok Kak Ina itu adalah ceria, pekerja keras, cerdas ya. Karena Mina juga mikirnya awalnya Kak Ina tuh lulusan S3 gitu loh. Bisa mengembangkan ide yang sangat luar biasa, implementatif. Ini kan hal yang sangat luar biasa. Apa sih yang memang menjadi ketakutan Kak Ina ketika awal membuka usaha? Kalau ditanya sosok yang saya itu ya mama ya. Mama itu mama Masya Allah lah. Semua saya belajar kan, kalau kita orang Gayo itu memang luar biasa kok mama ya. Saya lihat bagaimana dia kasih sayangnya terhadap ponakan, itu dari mama tuh semuanya. Bagaimana cara dia menghadapi anak tuh dari mama. Tapi ketakutan pertama ada. Dulu sebenarnya lama, jauh hari saya sudah kepingin punya sekolah sendiri. Tapi suami jangan dulu gitu kan. Waktu di PAUD Harsha itu saya pikir udah cukup lah, udah 7 tahun. Tunggu 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Tapi pas anak saya tamat S1, di situ saya berpikir, anak saya itu kayaknya orientasinya juga ke terapi lah, ke terapis ABK, ke terapi ABK. Terus saya lihat dia juga tamatan psikologi. Saya berpikir, lah kenapa saya harus anak saya bekerja di tempat lain? Kan orientasi kita kalau bisa jangan ini kan, kalau bisa kita buka lowongan kerja akan bisa membuka orang lain bekerja di kita kan gitu kan. Bisa banyak ini nggak bisa dipungkiri Bu Mina, banyak sekali tamat-tamatan PG PAUD, PGSD juga yang belum tahu kemana, ya udah kita tampung gitu. Jadi saya pikir ketakutan di awal itu ada, tentunya ada. Kita butuh modal yang besar. Modal dan lain sebagainya. Akhirnya saya ngobrol sama suami, saya bilang saya mau resign. Sebenarnya waktu itu mau resign saya kurang sehat juga. Saya bilang saya resign aja lah gitu kan. Saya kepengen ini berhenti dari rutinitas lah, karena COVID juga kan. Karena kalau di COVID itu kan kita tekanan murid pada keluar kayak gitu kan, sementara dan lain sebagainya kan tekanan. Jadi saya pikir saya mau istirahat dulu. Terus suami saya tahu cinta saya adalah usia dini. Jadi kalau ketika saya misalnya saya berhenti tapi nggak ada mainan saya, bahasanya tidak ada tempat saya mengaplikasikan ilmu yang ada mas saya, itu saya mungkin akan lebih down sekali. Terus kata suami siap insya Allah gitu kan. Akhirnya udahlah,
ngobrol, kata suami kalau emang siap, siapkan mental, siapkan semua, kita mulai pelan-pelan gitu kan. Tapi ternyata Allah mudahkan, banyak sekali kemudahan-kemudahan Allah berikan. Akhirnya terjadilah tanggal 12 bulan 7 itu kita launching sekolah pertama di tahun 2021. Semua itu bukan karena kehebatan saya, tapi karena suami yang selalu memberikan semangat, karena teman-teman, karena orang tua murid juga. Ketika saya sampaikan saya mau buat sekolah, orang tua bilang menangis, ada yang terharu katanya, karena butuh sekolah-sekolah inklusi gitu kan. Jadi saya merasa akhirnya yang ketakutan tadi itu hilang. Nah, ketika saya jalani ada hambatan, saya kembali lagi, saya bukan manusia yang sempurna. Pasti butuh support dari orang, butuh support terutama dari keluarga ya. Tapi yang paling penting adalah support dari diri sendiri. Tapi itu yang paling utama. Inongtok ya, Kak Ina ini salah satu terbilang perempuan yang sukses ya Masya Allah. Pendidikan inklusi, karena memang banyak diundang di ragam acara menjadi narasumber. Nah, tentu sosok Kak Ina juga banyak dikenal nih ya, di kalangan pendidikan gitu ya. Dikenal Kak Ina, tapi juga bukan hanya mendirikan sekolah, ini mau buka cabang lagi, tapi beliau juga kita kenal sebagai penulis dan banyak buku. Nanti mungkin saya akan sorting buku-bukunya ya, yang sangat luar biasa. Nah, Kak Ina ini dengan ragam kesibukan Kak Ina sebenarnya ya, bagaimana sebenarnya memanajemen waktu antara kerja, ngurusin karyawan, ngurusin anak, ngurusin semua nulis ya. Ada waktu aja nih. Iya, ya. Jadi sebenarnya gini, saya itu salah satu terpilih dari kementerian untuk menjadi, waktu itu saya menjaga saya lupa. Saya itu termasuk kepala sekolah yang untuk menjaga saya lupa tahun 2000. Ya lupa. Jadi bagaimana sebenarnya menjadi pemimpin itu bukan kita sih sebenarnya yang kerja. Sebenarnya. Jadi pemimpin itu kan pertama idenya. Bagaimana kita mengelola teman-teman. Jadi kalau di sini itu di yayasan, saya juga ketua yayasan kan, di yayasan sudah ada siapa yang akan mengurusi sekretaris saya, siapa yang mengurusi semua kegiatan saya, bahkan sampai menyusun saya harus kemana aja pun harus ada orang di samping sebenarnya Bu Mina. Jadi maka saya bilang saya bisa sekarang ini bukan pure saya sendiri. Jadi kalau untuk manajerial kita yang paling penting. Saya pernah kasih materi di Sigli. Mereka tanya, Ibu, bagaimana cara? Karena mereka sudah pernah, sebelum saya ke sana, itu kan saya dari kementerian. Sebelum ke sana, mereka udah datang kemari dulu. Melihat, mereka tuh seperti kayak magang selama 1 minggu. Dia lihat, kalau 1 hari kita bisa bersandiwara. Kalau 2 hari mungkin bisa bersandiwara. 3 hari, tapi kalau 10 hari bisa sandiwara nggak? Nggak bisa. Dia bilang, kenapa Ibu dan sama karyawan, sama guru itu kok kayak nggak ada batas ya gitu. Mereka menghargai Ibu, tapi kayaknya enak. Saya bilang kayak gini, satu prinsip saya, kita suka lupa. Kita sering bilang kangen, rindu sama orang jauh. Kalau ketemu kita pelukan, saya bilang. Pernah nggak kepala sekolah peluk gurunya? Cuman bilang, makasih hari ini kepengen dipeluk. Pernah nggak gitu saya bilang? Mereka diam semua. Itu yang saya lakukan. Ketika saya bahagia, saya panggil guru saya 1-2 orang, pelukin saya. Kenapa lagi bahagia kali, alhamdulillah kita berdapat ini. Oke. Ketika saya sedih, saya peluk. Sehingga antara saya dengan mereka tuh nggak ada jarak. Mereka juga ketika susah. Jadi kedekatan rasa tadi sebenarnya. Oh Bu Ina nggak tegas-tegas. Kita rapat, kita buat di awal tahun. Kita raker, kita sampaikan semua. Dan saya tidak pernah mengatakan sekolah ini milik saya. Saya bilang kepada mereka, ketika saya tiada, siapa yang meneruskan? Bukan anak saya. Mungkin anak saya punya cita-cita lain. Ya Bu Meta, ya Bu Siti. Silakan urus. Jadi akhirnya apa? Ada keterikatan. Sehingga mereka tuh ada yang 12 tahun kan, ada 10 tahun kan. Gitu. Jadi saya nggak pernah menganggap ini punya saya. Anak-anak di sini, anak guru wajib sekolah di sini. Bu, boleh nggak anak saya sampai sore? Boleh, ini kan punya kita. Ini fasilitas yang kalian dapatkan di sini. Karena kalau secara gaji mungkin tidak bisa seperti orang sampai di atas rata-rata seperti apa. Ini punya kita sama-sama jaga. Karena nggak ada yang kekal. Dan ini bukan, saya sampai sekarang masih ngomong sama kawan-kawan, ini bukan punya saya. Jadi kalau ada bilang pendidikan siapa Bu Ina, itu cuma di atas kertas.
Tapi kalau sama Allah ini punya kita semuanya gitu. Artinya mendidik dengan hati, memimpin dengan hati, dengan mendidik hati. dengan hati, Dengan cinta dan kasih sayang. Seperti sebagaimana karyanya Kak Ina, Strategi Kayang. Strategi Kayang, strategi kasih sayang. Tapi belum dijawab nih pertanyaan Mina tadi Kak Ina terkait tentang menulis nih, gimana cara waktunya. Jadi sebenarnya nulis itu kan itu salah satu cara kalau saya lagi suntuk, lagi apa saya nulis. Tapi terus terang di akhir-akhir ini saya sudah tidak produktif sebenarnya menulis, tapi lebih banyak bantu teman-teman lah, bantu teman-teman nulis. Terus produktif saya itu menulisnya kalau lagi ada antologi. Nah itu satu bedanya mungkin saya kan punya komunitas. Biasanya yang punya komunitas jarang nulis nih, tapi saya 100 buku di komunitas, maka di 100 buku itu ada saya. Kalau dalam grup misalnya kita buka antologi selalu saya duluan yang ngirimkan naskah. Karena di Kayang itu pemimpin harus memberikan contoh teladan dulu baru bisa diikuti oleh yang lain. Jadi makanya kalau ditanya Bu Ina antologinya berapa? Sekarang sekitar 150. Karena setiap ada buka antologi saya dulu memberikan contoh, saya sudah kirim. Sehingga yang lain juga. Karena kalau kita menggerakkan orang lain sementara diri kita tidak bergerak itu nol. Seperti Rasulullah lah. Rasulullah itu kan sudah mengerjakan dulu, dia baru mencontohkan ke orang lain seperti itu. Walaupun saya tidak seperti Rasulullah pastinya, tapi minimal kita sudah sesuatu yang kita sampaikan sudah kita laksanakan dulu. Insya Allah itu akan lebih berkat dan orang juga mau ngikutin kayak gitu. Terus Kayang tadi hari ini saya sebenarnya udah minggu keberapa saya sedang revisi buku strategi Kayang. Insya Allah mungkin di Februari nanti kita akan cetakan ketiga dengan cover yang berbeda, dengan wajah yang berbeda. Kayang ini bukan hanya bisa diimplementasikan untuk anak di usia dini ya, tapi juga di semua sektor. Semua sektor. Kerjaan pelayanan kan harus pakai strategi itu yang berbeda. Gitu. Iya, Kayang. Kalau di sekolah itu dia ada namanya sofa ekspresi berbagi rasa, makanya ada sofa ini. Ini tempat anak-anak mengekspresikan rasanya. Ketika marah, tantrum, duduk di sini. Lagi tidak nyaman, boleh duduk di sini. Dia kepengen mau ini, boleh kita bilang, boleh menangis di sini. Tidak menyakiti tubuhmu. Kadang-kadang kan anak tantrum mengantukkan kepalanya, kan tidak seperti itu. Jadi anak-anak yang tantrum dia udah tahu tempatnya. Nah, kalau untuk gurunya kode dan pembagian peran, guru juga nggak boleh kita paksa loh, nggak boleh marah-marah ya, nggak boleh susah. Tantrum tidak, tapi kita harus pahami rasanya tadi. Guru punya masalah di rumah, guru yang lagi ada masalah tiba-tiba datang ke sekolah, kita suruh sangkut marahnya di pagar. Saya yakin tidak bisa. Makanya ada namanya kode dan pembagian peran ketika dia merasa lagi sakit perut, lagi haid ya. Perempuan haid kan kadang-kadang sakit tuh. Lagi sakit gimana kita paksa suruh senyum untuk nyambut orang tua. Senyum harus nyambut anak. Dia boleh bilang, "Ibu, saya lagi tidak nyaman." Maka istirahat di dalam sampai dia nyaman. Sehingga kita beri ruang. Sering kita maksa, kalian itu harus buatlah anak-anak, ibu guru harus buat anak-anak bahagia. Ibu gurunya aja nggak bahagia. Gimana? Jadi gurunya juga saya tampung rasanya, anak juga ditampung rasanya gitu. Intinya dari strategi Kayang ini tidak boleh menularkan kemarahan ke anak. Kalau di layanan rumah sakit tidak boleh menularkan kemarahan ke pasien. Kalau di pelayanan masyarakat, di kantor camat, di mana jangan pernah menularkan kemarahan ke masyarakat. Semarah-marah pun kita jangan tularkan. Pura-pura baik nggak boleh di Kayang, karena dia akan ngalir energi negatifnya itu. Tidak boleh pura-pura baik, tapi tulus. Misalnya kalau lagi kesal, bilang aja, "Ibu, saya lagi tidak nyaman, jadi saya istirahat dulu ya, nanti saya layani lagi." Silakan, boleh. Nggak dimarah, bukan tidak boleh loh di Kayang. Misalkan saya juga bilang, boleh nggak hari ini gini-gini, kata guru saya bilang, maaf ya, nggak bisa, saya lagi tidak nyaman, tunggu dulu. Jadi semua bisa dibicarakan gitu, nggak sempurna, nggak jadi orang sempurna itu yang kaku, nggak boleh marah, nggak juga lah. Ya. Tapi memang Kak Ina ini sepertinya sosok yang paling memahami. Nyaman juga sepertinya, kayaknya beberapa kali ketemu kayak nyaman gitu ya. Nah itu tentu pemirsa Inong Talk ada banyak ya manfaat ataupun ilmu yang kita ambil dari Kak Ina tadi, dari cerita dan inspiratif beliau. Baik itu tentang keluar dari comfort zones ya, jangan selalu mengabdi sama orang lain, tapi buatlah pengabdian untuk diri sendiri dan untuk membuka lowongan pekerjaan. Kita harus berkembang lah. Berkembang. Kita nggak boleh gitu aja. Mungkin ada harapannya nih Kak Ina untuk pemirsa Inong Talk yang memang di luar sana gampang menyerah, mau buka usaha mikir, mau mendidik nggak punya kesabaran. Saya percaya dengan niat. Dan niat itu hanya Anda dan Allah yang tahu.
Di mulut Anda boleh sampaikan apapun misalnya. Di mulut kita boleh sampaikan, oh saya mau buat mencerdaskan anak bangsa, silakan. Tapi yang tahu sesungguhnya niat di hatimu hanya dirimu dan Allah. Itulah awal kita melangkah dalam mewujudkan impian kita. Apapun itu, mau usaha, mau bekerja, mau apapun. Kalau niat di awal adalah kita bilang karena ini, karena itu hanya di mulut kita. Tapi yang tahu tuh hati. Yang benar-benar tahu niat tulus kamu hanya dirimu dan Allah. Di niat itulah kamu akan apakah nanti akan benar-benar berkembang atau tidak. Coba saja. Jadi kadang-kadang kita biar nampak bagus di depan, kita bilang kita ingin mencerdaskan anak bangsa dan ini, tapi dalam hati kita sebenarnya bukan itu. Jadi niat itu sebenarnya yang di dalam hati ini. Yang tahu hanya dirimu dan sama hanya Allah. Visi misi yang di sekolah bisa aja kita buat sedemikian cantik, kita ukir dengan ukiran emas. Orang baca hebat kali visi misinya. Hatimu apakah sesuai dengan itu? Masya Nah, Allah. kalau itu sesuai, maka Allah akan mudahkan. Masya Allah. Jadi itu. Kak Ina ya, untuk perbincangan kita hari ini, sosok inspiratif dan juga edukatif. Tentu pemirsa Inong Talk sudah bisa melihat ya dan mengambil manfaat dari cerita Kak Ina tadi. Tapi tentu harapannya kita juga bisa mengikuti jejak-jejak Kak Ina ya, yang positif pastinya, dan juga semua deh jadi penulis, jadi kepala dan lain sebagainya. Baik Kak Ina, terima kasih Sama-sama. hari ini. Semoga kita bisa diskusi di lain waktu ya. Amin. Dengan tema yang Makasih. berbeda tentang stunting nih paling Boleh, ditunggu-tunggu insya Allah ya. nanti ya kita akan ketemu Baik, lagi. pemirsa Inong Talk, jangan lupa tonton terus podcast kita di setiap hari Rabu pukul 10 pagi, dan jangan lupa like, share, and subscribe juga agar kita termotivasi untuk menyebarkan informasi yang positif bagi kalangan kaum perempuan. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpelukan.